Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Saya Rizky Nurmalik, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ngambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Humas. Mungkin kalian bisa biasa dengarnya Hubungan Masyarakat. Saya berada di kelas 5D. Nomor induk mahasiswa saya 66622000136. Oh iya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Di sini saya akan membahas bagaimana jika selama ratusan tahun hingga sampai hari ini masyarakat di dunia ataupun di Indonesia menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas kesehariannya. Mungkin kalian bisa menikmati kendaraan tersebut karena tidak bising dan tentu saja kendaraan tersebut sangat ramah lingkungan. Tiba-tiba ada ilmuwan di dunia yang berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu muncullah wacana meluncurkan kendaraan seperti mobil atau sepeda motor yang berbahan bakar minyak atau yang biasa kalian ketahui yaitu BBM, bahan bakar minyak. Pasar otomotif akan segera dibanjiri mobil-mobil yang mungkin anggaplah kalian rasakan seperti saat ini. Apa yang akan saya bahas di video ini? Mari kita ikuti atau simak video selanjutnya. Mungkin bagi sebagian orang mobil listrik dianggap sebagai hal yang baru dan baru canggih. Padahal sebenarnya mobil listrik sudah ada kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sayangnya hal tersebut tidak diketahui oleh orang banyak. Mobil listrik ini sudah ada sejak tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Sejarah mobil listrik dimulai pada akhir tahun 1890-an. Di era tersebut ada banyaknya merek yang membuat mobil listrik. Namun salah satunya yang terkenal adalah pemecah rekor yang dilakukan oleh Camille Janets. Ia cukup fenomenal lantaran memecahkan rekor kecepatan menggunakan mobil listrik. Mobil yang digunakan mampu melesat hingga 105 km per jam pada 29 April 1899. Kecepatan tersebut di era itu merupakan hal yang sangat-sangat cukup fantastis. Kendaraan yang dipakai oleh Camille Janets berbentuk roket. Seiring berjalannya waktu, mobil listrik semakin berkembang dan hampir menarik minat banyak orang. Pada tahun 1899 ada juga mobil listrik yang sangat cukup tua, yaitu Becker Motor Vehicle. Becker Motor Vehicle ini merupakan perusahaan otomotif dan komponen yang memang bergerak untuk kendaraan listrik. Perusahaan ini pernah dibeli oleh Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu. Namun perusahaan ini berakhir pada tahun 1914. Pada tahun 1910 hingga 1930, mobil listrik sudah mulai meredup. Harga mobil listrik yang mahal membuat banyak perusahaan menciptakan kendaraan bermesin bensin dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satunya adalah Ford Motor Company, perusahaan raksasa otomotif di Amerika Serikat. Ini membuat harga mobil bermesin bensin turun drastis. Perusahaan tersebut mencoba memberikan solusi kendaraan dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan. Alhasil, sungguh di luar dugaan, kendaraan yang dirilis oleh Ford tersebut sangat sukses merebut hati banyak orang. Penjualannya sangat melesat dan bahkan kendaraan tersebut menjadi salah satu barometer mobil produksi massal pertama di dunia. Di tahun 1930-an, mobil listrik mulai ditinggalkan. Namun para ahli dan pemilik mobil bensin kala itu sudah memiliki pikiran jika mobil listrik itu lebih jauh ramah lingkungan dan tidak mengganggu suaranya terhadap lingkungan sekitar. Ditambah lagi, pada tahun 1930-an sampai 1950-an, harga bensin menjadi mahal berkat ada isu kelangkaan bahan bakar fosil. Pada akhirnya banyak perusahaan otomotif listrik yang besar pada kala itu mereka gulung tikar dan imbasnya menjadi banyak perusahaan otomotif berbahan bakar bensin yang bermunculan.
Nah, seperti saat ini, bahan bakar fosil lebih sering dan banyak digunakan oleh manusia. Namun, pembakaran bahan fosil ini disebut menjadi salah satu faktor pemanasan global. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu merupakan suatu faktor yang paling besar dari adanya pemanasan global di dunia ini. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan suatu reaksi eksotermik yang melepaskan energinya berupa panas, cahaya, dan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global tersebut dapat terjadi karena adanya gas karbon dioksida dan gas rumah kaca yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar fosil. Pemanasan global ini akan berdampak bagi kehidupan seluruh di dunia ini atau di bumi ini. Mulai dari meningkatnya suhu permukaan bumi, mencairnya glacier, dan merusaknya ekosistem. Adapun contoh dari pemanasan global seperti glacier yang ada di video seperti ini. Glacier ini mencair karena adanya pemanasan global. Dari akibatnya pemanasan global ini terjadinya kekeringan bagi sumber mata air yang awalnya berasal dari glacier. Glacier ini menjadi salah satu pemasok air tawar di bumi. Saat glacier ini mencair, air lelehannya pun akan menjadi sumber mata air bagi makhluk hidup. Namun, dari dampak yang mencair glacier ini akan mengganggu proses rantai makanan yang terjadi di dalam laut. Terlepas dari buruknya pemakaian bahan bakar fosil, ada juga kelebihannya, yaitu relatif mudah untuk ditemukan bahan bakar tersebut. Yang kedua, stabilnya untuk digunakan mencakupi kebutuhan energi sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dan berkembangnya teknologi bisa semakin canggih. Setelah saya membahas sejarah berdirinya mobil listrik dan bermunculannya mobil-mobil berbahan bakar minyak, di sini saya akan memberikan tanggapan. Tentu saja, saya akan tetap menggunakan mobil listrik untuk menguranginya pemanasan global. Lalu, saya akan memberikan edukasi, terutama ke keluarga dan kerabat saya, untuk seringnya menggunakan mobil listrik. Karena mobil listrik tersebut bisa menguranginya pemanasan global dan ramah lingkungan, dan tidak juga tidak ada suara yang bising. Jika kalian menggunakan mobil listrik tersebut, suara tersebut sangat halus, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Namun, pada sampai saat ini masih banyak manusia yang masih menggunakan mobil berbahan bakar minyak. Maka dari itu, saya juga akan mengadakan kampanye sosial bagaimana tentang buruknya mobil berbahan bakar minyak dan kelebihannya jika kita menggunakan mobil listrik. Kampanye sosial tersebut saya akan sebarluaskan melalui media-media sosial agar publik mudah untuk menjangkaunya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.